Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang potensial termodinamika. Perlu diketahui bahwa potensial termodinamika adalah fungsi termodinamika yang digunakan dalam membahas stabilitas sistem dinamika itu sendiri. Jadi kita nanti akan fokus akan membahas sifat dan stabilitas. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita mempelajari potensial termodinamika. Tentunya sudah dipelajari di sebelum-sebelumnya, yakni entalpi, lalu ada Helmholtz, ada energi bebas atau Gibbs, dan potensial Grant. Nah, ini merupakan diferensial dari fungsi Helmholtz dan Gibbs pada sistem PVT tertutup. F ini merupakan Helmholtz, U ini adalah energi dalam, min T suhu, dan S adalah entropi. Jadi ini adalah persamaannya, sehingga didapat DU sama dengan artinya perubahan energi dalam. Ini adalah suhu dikalikan dengan perubahan entropi min tekanan dikalikan dengan perubahan volume. Nah, dari rumus ini maka didapat untuk mencari perubahan Helmholtz dan energi bebas dengan rumus sebagai berikut. Nah, entalpi sendiri disimbolkan dengan H. Ini perubahan entalpi sehingga dapat diketahui suhu dikalikan dengan perubahan entropi ditambahkan dengan volume dikalikan perubahan tekanan. Ini ditinjau dari energi dalam, lalu Helmholtz, energi Gibbs, dan entalpi, maka rumusnya sebagai berikut ini. Ya. Nah, apabila fungsi Helmholtz F diketahui dengan fungsi dalam V, maka diperoleh tekanan sama dengan negatif perubahan VF, nah ini Helmholtz, dibagi dengan perubahan volume, ini adalah dalam suhu, dan untuk mencari entropinya dalam volume. Sehingga energi dalamnya adalah Helmholtz dikalikan dengan ditambah maksudnya suhu dikalikan entropi, ini sama dengan Helmholtz dikurangi suhu dalam kurung beban Helmholtz dibagi dengan suhu. Nah, selanjutnya saya akan membahas entalpi. Entalpi sendiri adalah jumlah energi internal yang terdapat dalam sebuah sistem ditambahkan dengan energi yang digunakan untuk melakukan aktivitas pada suatu materi. Nah, tadi ini jika kita mencari perubahan H-nya, ya. Selanjutnya untuk membahas hukum ketiga ya, termodinamika. Ini itu entropi zat kristal sempurna adalah
0 pada suhu, ini kita bahas di sini ya, suhu pada suhu 0 mutlak. Dengan naiknya suhu, gerakan bebas juga naik. Selanjutnya entropi setiap zat pada suhu di atas 0 derajat Kelvin itu lebih besar daripada 0 jika kristal murni, maka entropi lebih besar dari 0. Nah, untuk entropi sendiri, saat S itu adalah delta S akhir dikurangi delta S awal. Nah, ini delta S akhir sama ya, artinya entalpi itu adalah awal dibagi dengan akhir. Nah, ini perubahan entalpinya serupa dengan perubahan Gibbs energi bebas bila mendekati 0. Ya. Dari grafik ini kita dapat membaca dan menyimpulkan bahwa ketika delta G ini itu kurang dari 0, maka reaksi spontan ke arah depan. Lalu saat delta G itu lebih besar dari 0, reaksi non spontan, sehingga reaksi ini pada arah yang berlawanan. Jadi bisa ke belakang atau intinya berlawanan. Namun jika delta G-nya adalah 0, maka sistem berada pada keseimbangan, tidak ada perubahan yang bersih. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.